Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fitri Utami, mahasiswa PPG kategori 1 tahun 2023 LPTK UIN Sunan Kalijaga. Tugas ini untuk memenuhi PPL 1 modul 1. Selamat menyaksikan. Kita yel-yel hari ini SMP Negeri 2 Karangrejo berharap berprestasi berbudaya. Semoga Juara. baik, kita akan lanjutkan. Tapi sebelumnya kita rapikan dulu tempat duduk kita sebelum berdoa. Ya, bajunya masih dulu dirapikan lagi. Oke. Sekarang sudah rapi tempat duduknya. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapak, silakan berdoa. Silakan berdoa. Perhatian. Doa mulai. Raditu billahi robban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Allahumma Fakirni fiddin. fakirni fiddin. Wa'alim. Oke, untuk kelas hari ini untuk minta quotes atau kata-kata motivasi. Tasya Putri, quotes apa hari ini? Tak ada kata lelah, dan senang. Baik, kemudian Safira, apa kata-kata hari ini? Jika hari ini terasa berat dan lama, kabarnya ada kekuatan. Bagus. Fajar, Yang bersama dan kebaikan yang beragam. bagus. Semua kata-kata atau motivasi hari ini bagus semua. Semoga apa yang disampaikan teman-teman kalian tadi membakar motivasi kita untuk dari sebelah. Kita akan belajar hari ini bab 5 tentang mengagungkan Allah dengan tunduk dan patuh pada perintahnya. Tapi sebelumnya kita harus mengingat lagi pembelajaran kita minggu lalu. Pembelajaran kita minggu lalu apa? Oke, baik. Zikir, ada yang tahu zikir itu apa? Emil, zikir itu apa? Bagus, kita kasih temukan salut. Oke, dan dalam berzikir kita juga membaca bacaan atau kalimat thayyibah. Masih ingat apa saja kalimat thayyibah itu? Misalnya tasbih, apa itu tasbih? Bagus. Takbir, Allahu Akbar. Kemudian tahlil. La ilaha illallah. Alhamdulillah. 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 Baik, semuanya sudah hafal. Tinggal kita mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hubungannya dengan pembelajaran kita hari ini apa? Sama-sama. Kalau hari ini cara belajar kita harus tunduk kepada Allah. Maka perintahnya dengan melakukan sujud. Kalau itu lalu kita dimintakan untuk zikir supaya selalu dekat dengan Allah, kemudian tunduk dan patuh pada perintah. Baik, kita akan lanjutkan. Hari ini kita akan tadarus surat Ibrahim ayat 7. Surat ini nanti berhubungan dengan apa yang akan kita pelajari pada hari ini. Untuk Kevin, silakan dibaca surat Ibrahim ayat 7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz ta'adzana rabbukum la in zakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Baik, terima kasih Kevin. Kemudian akan dibacakan artinya oleh Dia. Silakan Mbak Dia dibacakan artinya. Dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu.
Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Baik, jadi kesimpulan dari surat Ibrahim ayat 7 itu memerintahkan kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita selalu bersyukur, maka Allah akan tambah nikmatnya. Tapi kalau kita tidak bersyukur, maka Allah akan tambah apa? Musibah. Baik, anak-anak, kita akan mulai pembelajaran hari ini. Pembelajaran hari ini kita sudah masuk ke bab 4, yaitu apa? Baca bersama-sama. Pengakuan Allah dulu pada dirinya. Ada yang tahu maksud dari judul ini? Kan? Supaya kita tahu tujuan kita itu apa, belajar sujud syukur, mari kita lihat tujuannya apa. Kalau orang berjalan gak ada tujuan itu, di perjalanan yang pasti tidak menyenangkan. Nah, kita harus tahu dulu apa tujuan kita mempelajari sujud syukur. Coba perhatikan, kan? Jadi tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah peserta didik mampu menjelaskan pengertian sujud syukur. Maksudnya apa? Peserta didik itu adalah kalian. Kalian itu nanti tujuannya bisa menjelaskan apa itu atau pengertian dari sujud syukur. Minimal menjelaskan pada teman satu meja atau menjelaskan pada keluarga atau tahu tujuan yang pertama? Kalian bisa apa? Bisa menjelaskan pengertian dari sujud syukur. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan tata cara sujud syukur dengan benar. Tata cara sujud syukur itu, jadi nanti kalian bisa menjelaskan pada teman-temannya bagaimana cara melakukan sujud syukur. Apa yang dilakukan, apa step by step bisa menjelaskan pada temannya. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan hikmah. Hikmah itu apa toh? Hikmah itu bisa bermanfaat atau pelajaran yang kita petik ketika kita melaksanakan sujud syukur. Kita tahu hikmahnya apa. Kalau kita tahu hikmahnya apa, kita melaksanakan sujud syukur itu akan lebih mantap lagi. Kemudian yang keempat, peserta didik dapat mempraktekkan sujud syukur dengan baik. Jadi tujuan yang akhir, tujuan yang pertama, kalian semuanya nanti bisa mempraktekkan sujud syukur sesuai dengan ketentuan ajaran Islam atau syariat Islam. Sudahkah selama ini kalian melakukan sujud syukur? Coba lihat gambar Firman, ada gambar apa ini? Gambar orang sujud. Yang pertama gambar apa Firman? Gambar orang sujud di lapangan. Siapa yang sudah sujud ini? Lapangan sawah. Kenapa ya kira-kira dia sujud syukur? Kemudian yang kedua, sama ya, ini masih sujud syukur di lapangan sepak bola. Kemudian kalau yang ini sujud syukur di mana ini? Di satu panggung yang Jairus kayak seperti mendapatkan hadiah ya. Oke, terus yang terakhir, yang keempat, mereka sujud syukur di tengah bencana alam. Kira-kira kenapa mereka sujud syukur di tengah bencana alam? Kemudian yang kelima, dia sujud syukur di jalan. Kenapa dia sujud syukur? Yang terakhir adalah ketika turun dari pesawat setelah selesai melaksanakan ibadah haji. Dari gambar ini pasti timbul pertanyaan dari kalian ya. Kenapa salah bisa sujud di tengah sepak bola? Kenapa orang itu seperti menerima hadiah kenapa sujud? Kemudian yang bawahnya, kenapa orang di tengah banjir atau bencana alam dia melakukan sujud? Ada yang sudah melakukan sujud syukur? Ya, dia sudah melakukan sujud syukur? Sudah. Kenapa dia melakukan sujud syukur? Mendapatkan si ada yang sudah melakukan sujud syukur? Belum ya? Belum. Nanti setelah pelajari dari sujud syukur, nanti setelah mendapatkan kenikmatan sebagai wujud terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti kita lakukan dengan cara sujud syukur. Mari kita mulai diskusi hari ini untuk membahas sujud syukur. Tapi sebelumnya itu ada bahkan dari segi ya. Perhatikan semuanya, Ibu, berarti itu biar kita fokus. Tentunya tirukan kata saya. Tentunya tirukan kata saya. Bumi itu bulat, bintang itu kecil. Bumi itu bulat, bintang itu kecil. Laut itu luas, gunung itu tinggi. Laut itu luas, gunung itu tinggi. Oke, sekarang bentuk bumi apa? Apa? Tadi punya apa? Tirukan kata saya. Bentuk bintang apa? Betul, ini fokus ya. Artinya tirukan kata saya. Suruh apa yang kita itu ya tirukan apa yang kita bentuk. Sekarang ulangi. Bumi itu bulat, bintang itu kecil. Bumi itu bulat, bintang itu kecil. Laut itu luas, gunung itu tinggi. Laut itu luas, gunung itu tinggi. Apa untuk bumi? Untuk bumi. Semuanya sudah. Nanti sebelum diskusi, ada partinya. Yang dua, tiga, sampai yang lima. Sekarang diskusi untuk mengambil tugas yang harus kalian diskusikan. Coba tim satu sampai depan. Biasanya tim dua. Kemudian tim tiga. Tim empat. Tim lima. Sudah mendapatkan semua tugasnya hari ini. Oke, kalau sudah, silakan kalian buka. Kemudian kalian diskusikan dengan teman-teman apa ya? Nanti dikerjakan di sebelah. Oke, boleh dikasih ya? Silakan kerjakan. Diskusi tim arti adalah pengertian sujud syukur. Salah satu cara untuk mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukum sujud syukur. Sujud syukur berbicara adalah sunnah. Sebab sunnah melakukan sujud syukur mendapatkan nikmat yang tidak bisa atau dimulai nikmat pada diri sendiri. Tata cara melakukan sujud syukurnya takbiratul ihram, sujud sembari salat, sujud duduk, sujud syukur dilakukan dengan tata cara sebagai berikut.
bersama sebelumnya, baik nikmat pada dirinya sendiri, kerabat, teman, atau umat Islam secara umum. Terhindar dari bencana atau musibah yang tidak diduga-duga sebelumnya. Ketika melihat orang lain melakukan kemaksiatan, sebagai rasa syukur bahwa dirinya tidak melakukannya. Jadi sebab-sebabnya. Nomor 3. Siapa yang berani menyimpulkan di depan? Nomor 1. Belum berani? Ayo silakan. Nomor 3 diwakili oleh Mbak Sakira. Silakan Mbak Sakira, nanti ada ribut buat Mbak Sakira. Perhatikan ya. Teman, saya akan menyampaikan kesimpulan sujud syukur. Apa itu sujud syukur? Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan sebagai penunjukan dari rasa syukur. Apa itu sujud? Sujud atau sajdah adalah tindakan rukuk atau sujud kepada Allah menghadap kiblat. Sebab-sebab melakukan sujud syukur adalah mendapatkan nikmat yang tidak disangkal sebelumnya, baik nikmat pada dirinya sendiri, kerabat, teman, atau umat Islam secara umum, terhindar dari bencana atau musibah yang tidak diduga sebelumnya. Ketika melihat orang lain melakukan kemaksiatan, sebagai rasa syukur bahwa diri kita tidak melakukannya. Tata cara sujud syukur: 1. Membaca niat sebelumnya melaksanakan sujud syukur. Ada niat yang harus dibaca dalam hati dengan posisi berdiri sempurna menghadap kiblat. 2. Melakukan takbir atau ihram. 3. Melakukan sujud syukur 1 kali. 4. Membaca doa sujud syukur saat posisi sujud. 5. Duduk di antara dua sujud. 6. Mengucapkan salam. 5. Sujud syukur mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mendapatkan suatu kenikmatan terhindar dari bahaya atau mendapatkan suatu berkah yang menggembirakan. Sekian kesimpulan dari sujud syukur. Terima kasih. Sujud syukur itu adalah wujud terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat, memberikan kita kebahagiaan, memberikan kita sesuatu yang kita inginkan, misalnya kalian naik kelas dengan nilai yang bagus, nilai-nilai grafiknya bagus, kemudian kita terhindar dari musibah, kita terhindar dari perbuatan maksiat, maka itu perlu kita praktekkan dengan cara sujud syukur. Rasa syukur ini kita mengerjakan soal dari ibu, jadi kita akan koreksi bersama. Sebelum ibu tutup, ambil tugas di rumah. Tugas yang pertama adalah kalian membuat video praktek sujud syukur. Ini dipraktekkan di rumah boleh, di masih sekolah boleh, kemudian diambil dokumentasikannya, kemudian di posting ke media sosial guru, TikTok boleh, Instagram boleh, atau dikirim ke WA. Kemudian tugas yang kedua, kalian besok membaca materi sujud sakti, karena minggu depan kita akan belajar sujud sakti. Boleh mencari materi di Google, di YouTube tentang apa itu sujud. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Sebelum ditutup ada pertanyaan materi sujud syukur. Siapa yang mau tanya? Oke, boleh Tasya. Mau tanya apa Tasya? Sujud syukur apakah sujud syukur boleh dilakukan dalam sholat? Ada yang bisa bantu jawab? Ada yang tahu? Safira tahu? Nggak tahu. Yang lain? Ada yang tahu?